Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin bin Hamid Alatas, juga Ustaz Hamzah Alatas. Alhamdulillah sudah berada di studio. Kali ini kita akan mengambil tema memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin merupakan tuntunan iman. Di sini juga alhamdulillah ada Kang Atep Setiabudi, ada Madina dan Farid dan juga Algi Farul Roji di studio. Baik ya, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menangkap apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik, kepada Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah, kamu silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal bashirun nadhir. Assalamu alayka ayyuhas sirajul munir. Assalamu alayka ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu bersama-sama di bawah naungan Al-Quran, ditemani oleh Ustadz Hamzah bin Al-Atas, begitu pula saudara kita yang tidak asing lagi, saudara kita Ustadz Muhammad Krishna, Atep Setiabudi, begitu pula anak-anak kita yang sedang magang bersama kita, kemudian saudara Algi, ya. Kita bersama-sama berkumpul di bawah naungan Al-Quran dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi jalan kita, menerangi juga jiwa kita, membimbing kita untuk berjalan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kesalahan kita semuanya, perbaiki amal kita, dan persatukan kita semua dalam keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan juga kepada kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, keimanan juga kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk beriman kepada Allah, kepada para rasulnya tanpa membeda-bedakan satu pun di antara mereka.
begitu juga mengimani kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabi, para rasul, yang saling menerangkan, yang saling menjelaskan, dan saling menguatkan. Apa yang diterangkan Allah dalam kitab suci Al-Quran, itu pula yang diterangkan Allah dalam kitab-kitab sebelumnya. Adapun yang bertentangan, kita pastikan dan yakini bahwa itu merupakan kebohongan-kebohongan yang diadakan oleh orang-orang sebelum kita. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman sebelumnya, yang hidup pada masa ini, maupun yang hidup pada masa-masa sebelumnya, merupakan ummatan wahidah, satu umat yang berinduk kepada induk yang sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun, sebagaimana diterangkan Allah dalam surat Al-Mu'minun, begitu juga suratul Anbiya. Setelah Allah menjelaskan kisah para nabi, ya, Allah jelaskan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Walaupun kita hidup berbeda waktu dengan mereka, tapi semua nabi dan rasul membawa misi yang sama, menyampaikan pesan yang sama sebagaimana yang diterangkan Allah. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah mensyariatkan bagi kalian dari ad-din, agama dan pedoman hidup sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nuh. Begitu juga yang kami wasiatkan kepadamu, wahai Rasulullah. Yang kami wasiatkan pada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, semua membawa pesan yang sama dari Allah, yaitu tegakkanlah agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Oleh karena itu, Mas Krishna, Allah memerintahkan Nabi untuk mengumumkan kepada para ahli kitab agar semuanya bersatu berpegang pada kalimat yang sama. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan dan mengajak, menghimbau para ahli kitab. Sesuai dengan perintah Allah, wahai para ahli kitab, mari kita bersama-sama berkumpul, bersatu, berpegang kepada kalimat yang sama, prinsip yang sama, yaitu untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak menjadikan sebahagian kita sebagai Rabb, ya, pengatur selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Fa'in tawallau, kalau mereka memilih untuk berpaling, menolak untuk bersatu berpegang pada kalimat Allah, fashhadu, maka saksikanlah, bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang siap untuk mematuhi perintah Allah, berpegang kepada kalimat yang sama, tidak menyembah kecuali Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak mengangkat sebahagian kita sebagai Rabb, ya, selain dari Allah yang mengatur, yang menetapkan dan menentukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah, seperti yang dilakukan oleh para ahli kitab. Mereka meninggalkan kitab Allah, menetapkan ketetapan-ketetapan yang bertentangan dengan kitab Allah, dan memerintahkan para pengikut mereka untuk mengikutinya. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, bila Allah memerintahkan Rasul untuk mengajak, mengumumkan kepada para ahli kitab untuk bersatu berpegang pada kalimat yang sama, lalu bagaimana kira-kira kita di antara sesama kaum muslimin? Nabinya sama, kitabnya sama, Tuhannya sama. Apakah tidak lebih wajib lagi atas kita untuk berkumpul, bersatu, berpegang kepada
kalimat yang sama yang diserukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita mengaku sebagai orang-orang beriman yang berserah diri kepada Allah, maka keimanan dan keislaman menuntut kita untuk bersatu, bersaudara, saling menyayangi, saling melindungi dan mencintai. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya yang memiliki rasa persaudaraan di antara mereka dalam iman. Jadi ikatan di antara mereka adalah iman. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan di antara sesama saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah la'allakum turhamun. Kalau kalian lakukan hal ini, kalian akan menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menganugerahkan kalian kesejahteraan, kemuliaan, dan juga kemenangan. Tapi kalau kalian berpaling dari seruan Allah, maka rahmat yang Allah janjikan tidak akan pernah kunjung datang kepada kalian. Begitu juga Islam menuntut dari kita untuk bersatu berpegang pada tali Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslim. Setelah itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruq. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqati, dengan dengan semaksimal kemampuan kalian, dengan sungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Takwa yang sebenar-benarnya. Jadi berusahalah, berjuanglah kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum alal Islam. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam Islam, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di sini, jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, artinya bersatu, berkumpul dalam Islam. Jadi jangan biarkan syaitan membujuk kita untuk keluar dari barisan kaum muslimin, berpecah belah dan bergolong-golongan, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dalam hadis Nabi juga, Nabi menjelaskan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu. Orang yang beriman bersama saudaranya yang beriman laksana bangunan yang saling topak beropak dan ikat mengikat. Bukan masing-masing berdiri sendiri. Begitu juga Nabi dalam satu perumpamaan mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad al-wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'alahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang yang beriman dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang mereka, kebersamaan mereka bagikan satu jasad. Kalau satu terluka atau satu mengalami gangguan, maka seluruh tubuh juga akan merasakannya. Kalau gigi kita mengalami gangguan, bukan hanya gigi yang sakit, tapi kita merasakan tidak nyaman. Kalau kuku kita terkena katakan luka atau cantengan atau infeksi, kita merasakan juga perasaan tidak nyaman pada seluruh tubuh kita. Kalau kita juga mengalami gangguan pencernaan, tubuh juga seluruhnya ikut merasakan. Begitu juga seharusnya orang yang beriman. Oleh karena itu Nabi mengatakan, al-mu'min akhul mu'min la yadhlimu wa la yakhdhul. Orang yang beriman terhadap saudaranya yang beriman tidak mungkin dia akan menganiaya dirinya. Bahkan kalau saudaranya membutuhkan, tidak mungkin dia akan tinggalkan dalam keadaan tersia-sia tanpa bantuan. Bahkan Quran lebih tegas lagi menerangkan wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, baik pria maupun wanita, sebahagian mereka merupakan wali, pelindung, pembela, penolong, pembantu sebahagian yang lain. Kalau hal ini belum kita rasakan di antara kita, berarti kita belum beriman. Tapi sayang, sungguh sayang, kita bukan berjuang bersama-sama untuk bersatu dalam iman dan Islam, tapi iman kita gantikan dengan akidah. Islam kita gantikan dengan mazhab. Akhirnya umat
Berkumpul bukan dalam iman dan Islam, tapi berkumpul dalam akidah dan mazhab. Ini yang terjadi pada saat ini. Apabila iman jelas, Al-Quran menerangkan apa yang mesti kita imani. Itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman juga kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman juga kepada para nabi dan para rasul, beriman juga kepada keadilan Allah dalam ketentuan takdirnya. Jelas dalam masalah ini. Begitu juga rukun Islam jelas, tapi kalau rukun akidah tidak jelas. Begitu juga madhab berbeda-beda doktrinnya satu dengan lainnya. Seharusnya kita bersatu dalam iman dan Islam. Adapun perbedaan pendapat yang bukan bahagian dari syariat Allah, kita berlapang dada dalam hal ini. Oleh karena itu terjadi perbedaan madhab atau pendapat itu wajar. Tapi dalam iman seharusnya kita bersatu. Baik yang bermadhab Syafi'i, Maliki, Hambali dalam pandangan-pandangan fikihnya, mereka seharusnya bersatu dalam iman dan Islam. Bukan mengedepankan madhab dengan meninggalkan Islam, mengedepankan akidah-akidah yang mereka buat tanpa dasar kebenaran dengan meninggalkan prinsip keimanan. Kalau iman jelas ya, dan hanya memiliki satu jalan yang disepakati, beda dengan akidah. Ada akidah salaf, ada akidah kaum khalaf, ada akidah Asy'ari, ada akidah Mu'tazilah. Umat dibuat bingung mana yang benar di antara semua ini. Apalagi kata akidah tidak pernah dikenal dalam Al-Quran, yang menunjukkan arti ideologi, tidak dikenal juga dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dia mulai lahir semenjak lahirnya pertentangan, perpecahan, perselisihan di antara umat. Jauh hari setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk meraih kemenangan, untuk mendapatkan janji Allah, hanya kembali ke dalam iman. Sebagaimana yang diterangkan Al-Quran juga diterangkan oleh Nabi kita, kembali ke dalam Islam yang menuntut kita untuk tunduk patuh kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada bimbingannya, baik kita suka maupun tidak suka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita apabila kita mengaku sebagai orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah, untuk bersatu bersama-sama berpegang pada kalimat Allah. Maka jangan kita tiupkan pertentangan, jangan tiupkan perselisihan, jangan kita sebarkan perbedaan, tapi sosialisasikan persatuan dan padamkan perselisihan dan pertentangan. Jangan kita mengedepankan doktrin-doktrin madhab. Kita besarkan, kita letakkan pada posisi terdepan, sedangkan wahyu Allah, syariat Allah, sunnah nabinya ditinggalkan. Padahal arti sunnah itu merupakan manhaj yang menunjukkan pengamalan Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dari kitab yang Allah wahyukan. Jadi Nabi merupakan Quran yang berjalan. Dan sunnah bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat ritual atau simbol-simbol agama Allah, tapi sunnah mencakup manhaj Nabi, bimbingannya dalam seluruh aspek kehidupan kita semuanya. Jadi mari para jamaah kaum muslimin dan muslimat untuk dapat betul-betul kita bersatu hanya dengan bersatu dalam iman dan Islam. Bukan hanya terbatas persatuan untuk bangsa Indonesia, tapi persatuan di antara kita umat yang beriman ya, di seluruh mancanegara. Tapi kalau bersatu dalam akidah, dalam madhab, hanya terbatas pada persatuan yang bersifat lokal. Kalau orang berkumpul bersatu dalam NU atau Muhammadiyah hanya sebatas Indonesia. Tapi kalau bersatu dalam iman dan Islam, kita bersatu bersama seluruh kaum mukminin, kaum muslimin, dan mari kita kembali pada kitab Allah, jadikan sebagai panduan utama. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai penyembuh, sebagai rahmat, sebagai furqan. Kalau kita berselisih mengalami kebingungan, Quran sebagai furqan yang membedakan di antara yang hak dan batil, hingga kita dapat bersatu pada prinsip ya, yang disepakati, ya, yang kembali kepada kitab suci yang Allah jadikan sebagai talinya yang menjadi ikatan di antara kita semuanya. Oleh karena itu,
Apabila kita betul-betul sungguh-sungguh dari niat yang tulus ingin melakukan perbaikan di tengah-tengah bangsa kita, membangkitkan dari keterpurukan, demikian pula untuk diangkat sebagai khalifah-khalifah di atas muka bumi, jalan satu-satunya kita beriman, bersatu dalam iman dan mengerjakan amal soleh, sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh. Janji Allah tidak akan pernah diingkari. Ini janji berlaku untuk orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan apabila mereka mengaku beriman, berarti mereka bersatu dalam iman. Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah, penguasa-penguasa di atas muka bumi. Sebagaimana Allah telah mengangkat orang-orang sebelum mereka. Allah juga akan menjadikan agama mereka sebagai agama yang teratas, ya, yang mendominasi di atas semua agama. Kemudian akan mengubah kehidupan mereka yang penuh ketakutan dengan rasa aman. Dulu janji ini belum terpenuhi, ya, pada permulaan ketika ayat ini turun, tapi setelah itu Allah buktikan janjinya terhadap Nabi dan para sahabatnya. Allah jadikan agamanya betul-betul di atas semua agama. Allah tuangkan rasa aman bagi mereka dan jadikan mereka sebagai khalifah-khalifah di atas muka bumi dan runtuhkan pilar-pilar syirik. Demikian pula bangunan-bangunan yang dibangun oleh mereka-mereka yang melakukan kezaliman dan kerusakan di atas muka bumi. Tapi siapa-siapa yang ingkar setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kemunduran kita, kerusakan kita, kelemahan kita, pertentangan di antara kita, semua itu disebabkan karena penyimpangan kita dari petunjuk Allah, dari sunnah Rasulnya. Allah mengajak kita berserah diri, begitu pula Rasulnya. Allah mengajak kita semua untuk beriman kepadanya, bersatu dalam iman, membangun persaudaraan. Ternyata kita tinggalkan iman, kita gantikan dengan akidah yang merupakan gunting yang mencabik-cabik dan memecah belah di antara kita semuanya, padahal dia bukan merupakan sebagai istilah syar'i, tapi ini merupakan bid'ah dhalalah. Mari kita tinggalkan kata akidah ini, gantikan dengan iman. Begitu juga, ya, mazhab gantikan dengan Islam. Biarkan mazhab ya dipelajari oleh mereka-mereka yang ahli, yang mengetahui metode pengambilan hukum, sedangkan awam jangan diracuni dengan fanatisme mazhab. Awam dikembalikan ke dalam Islam dan iman. Nah, para ulama memilih dalam pendapat yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan umat untuk kemajuan mereka. Jangan jerumuskan umat ke dalam kebinasaan, jangan pecah belah mereka. Dan di hari kemudian nanti yang pertama-tama bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang pertama dipanggil sebelum para penyembah berhala adalah para ulama yang menjadi saksi. Kalau mereka melakukan kesaksian yang tidak benar, menyampaikan apa-apa yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan tuangkan laknatnya atas mereka di dunia maupun dalam kehidupan akhirat wal-iyadzubillah. Ini bukan merupakan permainan. Ini merupakan hal yang amat serius yang akan menentukan kebahagiaan atau kecelakaan kita semuanya. Mari kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, dan sosialisasikan iman dan amal soleh di tengah kita. Jangan lagi mengatakan saya Syafi'i, saya Maliki, saya Hambali, tapi katakan ana muslim, wa nahnu muslimun. Katakan bahwa kami orang-orang yang beriman, dan wajib atas kami untuk mendamaikan perselisihan yang berlangsung di antara kita, bersatu dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, kepada Ustaz Hamzah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi kita sudah dengarkan paparan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamil Al-Attas mengenai sesuatu yang sangat penting. Sangat-sangat penting yang terkadang sekarang ini, yang kebanyakan sekarang ini dilupakan. Hanya sekadar diucapkan tapi dalam prakteknya sama sekali ditinggalkan, yaitu menjaga silaturahim, menjaga hubungan persaudaraan di antara kaum mukminin. Sebab ini adalah tuntutan, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Sungguhnya kaum mukminin ini bersaudara. Maka perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Ini sangat penting dan ini adalah merupakan sesuatu yang mungkin ya, musuh-musuh Islam sangat mengenal hal ini. Sangat mengetahui titik lemah dari kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin tidak bersatu, tidak kuat, tidak maju, tidak berhasil dalam berbagai upaya mereka, yaitu karena ya, hubungan silaturahim ini diabaikan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam pembukaan surat An-Nisa bagaimana pentingnya hubungan silaturahim ini. Di awal surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia sekalian, jadi seruannya kepada manusia, karena Islam ini bukan saja memperbaiki hubungan di antara kerabat, di antara kaum muslimin, itu adalah yang utama, ada prioritas di sana, tapi juga risalah Islam ini mendunia kepada seluruh manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh umat manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jenis yang sama, yaitu dari yang namanya manusia ini, yaitu dari Nabiullah Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan juga dari jenis yang sama tadi, dari nafsi wahidah tadi pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah perkembangbiakan dari keduanya, dari Adam dan Hawa tadi. Rijalan katsiran wa nisaa, baik laki-laki maupun wanita yang banyak, keturunan yang menyebar ke seluruh dunia. Ini semuanya mengingatkan kita bahwasanya kita berasal dari ayah dan ibu yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian senantiasa kalau memohon, saling meminta menggunakan nama Allah. Selalu kalian ingat kalau kalian ada keperluan. Ingat, bertakwalah kalian kepada Allah. Juga wal arham, wattaqul arham. Dan juga bertakwalah kalian di dalam menjaga silaturahim. Dalam satu riwayat hadis, innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguhnya Allah Maha memperhatikan kalian. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, ada riwayat dari ini hadis qudsi, ya,
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anar Rahman wa khalaqtur rahim. Ya, aku adalah Ar-Rahman. Allah kan namanya adalah Allah dan juga Ar-Rahman. Qul id'ullaha aw id'ur Rahman. Dan aku menciptakan rahim. Wa syaqaqtu isman min ismi. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Dan rahim itu aku namai dengan sebagian dari namaku. Jadi dari kosakata yang sama dari nama Ar-Rahman. Ya. Faman wasalahu wasaltuhu. Barang siapa yang menghubungkan silaturahim, ya, maka aku akan menghubungi dia. Artinya dia akan terhubung dengan Allah. Orang yang menghubungkan silaturahim, maka dia akan terhubung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Allah. Wa man qata'aha, yang memutuskan hubungan silaturahim, Bathatuhu artinya aku akan putuskan hubungan dengan orang tersebut. Ini pentingnya bagaimana menghubungkan silaturahim. Nah, untuk menjaga hubungan tadi seperti yang sudah diterangkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Persaudaraan di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan bahwasanya kita kaum muslimin ini bersaudara, kaum mukminin ini bersaudara. Itu tidak bisa tercapai persatuannya, kedekatannya, hubungan silaturahimnya kalau dasarnya bukan iman, ya, dasarnya bukan Islam. Ya. Kalau dasarnya adalah madhab, dasarnya adalah akidah, nggak bakal bisa bersatu. Karena ini bukan konsep dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari yang dibawa oleh Rasul, bukan itu. Ya, Rasulullah SAW itu membawa Islam dan iman, mempersatukan Aus dan Khazraj yang asalnya bertikai, bermusuhan, berperang puluhan tahun, dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Dasarnya persatuan apa? Yaitu dengan keimanan. Dengan keimanan, bukan dengan akidah. Karena akidah macam-macam. Ya, madhab juga seperti itu. Ya. Gak bisa dipersatukan dengan itu. Kita mempersatukannya adalah dengan iman. Karena inilah konsep dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun, seperti itu. Ya. Seorang satu dengan yang lain berbeda madhab itu, ya, karena itu madhab adalah sumber pengambilan pemahaman fiqih. Ya, berbeda dalam pemahaman ya bisa saja. Tapi kalau mendasari persatuan dengan perbedaan tersebut, nggak bakal bisa. Sering orang katakan, oh ini mempersatukan suatu kelompok dengan kelompok lain itu seperti menyatukan minyak dengan air. Benar kalau dasarnya dengan madhab tadi. Tapi kalau dasarnya dengan keimanan itu bisa. Kan kita dipecah belah katanya dalam umat Islam menjadi 73 golongan seperti itu. Ini riwayat hadis juga ini dipertanyakan ini. Banyak para ahli hadis menyatakan ini ada banyak susupan di dalam pernyataan ini. Ini seolah-olah mementahkan bagaimana persatuan yang Allah Subhanahu wa taala katakan Allah persatukan kaum muslimin ini dengan bihablillah, dengan tali Allah. Tali Allah ini adalah Al-Quranul Karim. Ini pedomannya. Jadi betapa pentingnya hubungan silaturahim ini. Dan bagaimana hubungan itu terjalin kalau didasari dengan keimanan. Dan di atas dasar keislaman. Dan juga dalam pedoman Al-Quranul Karim. Maka akan terjadi tadi bukan saja hubungan silaturahmi, tapi juga rahmat akan terjalin di antara mereka. Karena ya bagaimana diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga itu dari berdasarkan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah melainkan sebagai rahmat, ya, bagi seluruh alam.
Ini rahmat ini bisa terjadi kalau adanya hubungan yang baik antara orang-orang yang beriman. Hubungan yang berdasarkan kepada keimanan, yang didasari oleh keimanan dan keislaman, dan berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Ini patokannya, ya, kalau mau umat Islam ini bersatu dan berjaya. Tapi kalau mencari jalan-jalan, mencari konsep-konsep lain selain apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan juga yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mendapatkan persatuan tersebut. Paling akan terjadi persatuan semu ketika sudah ada kepentingan, perbedaan kepentingan, pasti akan pecah lagi. Kita lihat, kita saksikan berapa banyak, ya, perjuangan umat Islam ketika menghadapi musuh bersama-sama. Padahal mereka berbeda-beda mazhabnya, tapi ketika sudah menang, akhirnya mereka di antara mereka saling berperang satu sama lain. Ya, ini kita saksikan karena ya dasarnya tadi, ya, masih ya, yang jadi patokan adalah akidah, mazhab seperti itu. Bukan berarti bermadhab itu seorang memiliki madhab dalam suatu pemikiran, pemahaman fikih. Nggak boleh, silakan saja itu perbedaan-perbedaan dalam pemahaman. Tapi jangan dijadikan sebagai pegangan, sebagai patokan, sebagai landasan yang prinsip. Ya, karena hal itu akan memecah belah kita, senantiasa akan mengkotak-kotak kita. Ya, terus menerus akhirnya kita berada di dalam titik nadir, dalam kelemahan sampai saat ini, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita bagaimana pentingnya pedoman-pedoman Al-Quran ini, yang menjadi sesuatu pegangan bagi kita, yang merupakan hablullah yang harusnya kita pegang selalu, dan ini menjadi pemersatu di antara kita semuanya sebagai kaum mukminin. Ini saja mungkin yang saya dapat tambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh guru kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin para ikhwan, akhwat ingin memahami apa yang dinamakan mazhab. Apa yang dinamakan mazhab. Hingga ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, begitu juga mazhab Zahiri, ada mazhab juga Ja'fari. Perlu kita jelaskan di sini. Mazhab adalah metode pengambilan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Imam Syafi'i memiliki metode pengambilan hukum, ya. Begitu juga Maliki, begitu juga Abu Hanifah, begitu juga Ahmad bin Hambal. Dari metode yang berbeda ini, maka lahirlah pemahaman dan interpretasi yang berbeda. Ini kembali kepada pemahaman manusia. Dan pemahaman manusia bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika dia mengajukan pendapatnya, dia mengatakan pendapat saya, menurut saya shawab. Artinya tepat. Sesuai dengan ijtihadnya mengenai sasaran. Jadi pendapat saya shawab, tapi yahtamilul khata', bisa saja bahwa pendapat saya meleset dari kebenaran. Itu kelemahan manusia. Wa ra'yu ghairi, dan pendapat orang lain, khata'un indi, menurut saya tidak tepat. Tapi yahtamilus shawab, bisa saja pada hakikatnya pendapat dia yang benar. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia menghadapi satu kasus yang tidak pernah disaksikan, didengarkan Nabi memberikan fatwa dalam kasus tersebut, beliau mengatakan, hadza ra'yi, ini pendapat saya. In kana shawaban faminallah, kalau tepat mengenai sasaran, berarti kembali kepada bimbingan Allah. Wa in kana khata'an faminni wa minasyaitan, kalau salah, tidak tepat, berarti kembali kepada saya dan syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu, Allah dan Rasulnya
tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Artinya jangan pendapat seseorang dinisbatkan kepada Islam. Oleh karena itu saya ingat kepada Syekh Atiyah Saqar, salah satu seorang yang memberikan jawaban ya, dalam Idha'ah Al-Quranil Karim, seorang syekh yang cukup terkemuka. Orang bertanya padanya, ma ra'yul Islam ayuha syekh fi hadhil mas'alah. Bagaimana pandangan Islam atau pendapat Islam? Maka syekh mengatakan, pertanyaan kamu salah. Seharusnya kamu bertanya bagaimana pendapat kamu dalam hal ini. Karena Islam bukan pendapat, Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemahaman-pemahaman kita ya yang kembali kepada ijtihad kita itu pendapat pribadi. Tidak mewakili Islam karena bisa saja pendapat dia cocok untuk satu waktu, tidak cocok untuk berikutnya. Bisa saja pendapat dia yang dianggap benar ternyata sebetulnya meleset dari kebenaran. Tapi dengan sendirinya interpretasi seorang alim yang memiliki persyaratan lebih baik dibandingkan interpretasi orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, di antara para mujtahid seperti Syafi'i dengan Maliki, Maliki merupakan guru Imam Syafi'i. Abu Hanifah juga guru tidak langsung bagi Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal murid tidak langsung dari Syafi'i. Mereka saling menghargai, menghormati di saat terjadi perbedaan pendapat. Karena mereka tahu bahwa ini bukan merupakan hal yang betul-betul pasti yang datang dari Allah. Tapi kalau yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu yang datang dari Tuhanmu secara benar dan pasti. Yang datang dalam kitab suci Allah, yang disampaikan Rasul secara mutawatir dan disepakati, itu yang datang dari Allah. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk dari orang yang bimbang dan ragu. Jadi yang memahami mazhab sebetulnya orang-orang yang berilmu, yaitu para mujtahid. Sedangkan awam yang tidak sama sekali memahami metode pengambilan hukum dan perbedaannya di antara para mujtahid, mereka hanya mengikuti gurunya. Oleh karena itu Al-Imam Tajuddin As-Subki, dia sebenarnya seorang mujtahid, tapi tetap dia bernaung di bawah pandangan mazhab Imam Syafi'i, walaupun dia punya pendapat-pendapat yang berbeda. Dia mengatakan al-ammi la madhabalah, orang awam tidak punya madhab. Kalau dia tidak mengetahui liku-liku pengambilan hukum, perbedaannya di antara para imam, tapi dia mengikuti apa yang dijelaskan oleh gurunya. Oleh karena itu pilih guru yang bertakwa, yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulnya, bukan guru yang menyebarkan fitnah dan racun di tengah-tengah umat. Jadi kesimpulannya, madhab ini merupakan pendapat, interpretasi seorang yang mujtahid, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, mari kita berserah diri kepada Allah, bersatu dalam Islam dan iman. Jangan kita angkat bendera mazhab, maka akan terjadi perbedaan di antara saudara kita yang berbeda mazhab. Tapi biarkan mazhab itu ya merupakan pendapat-pendapat, solusi-solusi yang diberikan oleh para mujtahid. Dan ikutilah guru-guru yang saleh yang mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, dan bersatu dalam agama Allah. Dan waspada dari seruan-seruan fitnah perpecahan yang disebarkan oleh mereka-mereka yang menjadi alat syaitan waliyadzubillah. Jadi kita di sini mengajak orang kembali ke dalam Islam, bersatu dalam agama Allah. Sedangkan mazhab itu hanya merupakan metode pengambilan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid yang menguasai betul-betul referensi Islam, baik itu Qur'annya maupun sunnah Nabinya. Tapi karena tidak ditegaskan oleh Allah, kembali kepada kejadian-kejadian yang muncul pada situasi tertentu, maka mereka merujuk kepada adillah syariah untuk dapat memberikan jawaban atas berbagai macam persoalan yang muncul. Jadi Allah tidak pernah perintahkan kita untuk bersatu dalam satu mazhab, tapi perintahkan kita untuk bersatu, berpegang teguh dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan menuntut kita untuk bersaudara, saling menjaga, saling membela, saling menolong, dan tidak bercerai-berai dalam agama Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sin, Ustaz Hamzah atas temanya tadi ya, memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin merupakan tuntunan iman. Baik, saya Muhammad Krishna, Atef Setiabudi dan Agil mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.